Ya, kembali lagi kita di salah satu konten baru kita. Kita konten review Ninja RR 150 Albino. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. Nah, sekarang kita nih ada Ninja RR 150 Mas ya? Ya, Albino. 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 Nah, kalau ini tuh kebetulan kan ini motor yang memang lagi happening saat ini nih. Iya. Semua orang yang nggak punya duit atau yang punya duit juga belinya yang kayak gini gitu. Yes. Karena dulu pernah up dan belum ini ternyata sekarang 2 tak lagi ini lagi ya. Jadi ini dapatnya dari mana nih Mas? Jadi ini tuh motor tuh sebenarnya tangan ketiga ya. Heeh. Awalnya ini kayaknya sesuai platnya ini T itu Karawang, tapi ini motor dapat dari Tasik. Oke. Keadaan dapat ini motor tuh buluk Mas sebenarnya Mas. Lumayan bahan lah, ibaratnya setengah bahan. Cuma kenapa berani ambil? Karena dia fakturnya albino. Oke. Kalau faktur albino itu ya seakan apa ya, seiring-iring dengan waktu harganya lumayan Oh bisa naik. iya, berarti ini termasuk motor yang memang aslinya memang putih ya. Aslinya memang Aslinya putih memang Mas. putih. Ya, cuma ya ada beberapa body yang emang harus tumbal lah. Ibaratnya tumbal itu warna aslinya hijau, cuma kita putihkan. Soalnya udah susah Mas spare partnya. Ya tapi tetap untuk di surat itu tetap albino ya. Tetap Artinya kalau misalkan albino lumayan susah juga kan nyarinya ya. Albino lumayan susah. Ibaratnya kita sekarang cari ZX15, ZX ya bukan RR ya. Iya. ZX yang warna abu. Mm-mm. Sama, susah nyarinya emang. Saya berani ambil karena fakturnya albino. Kalau misalnya di STNK hanya putih, faktur gak ada, semua orang juga bisa Mas. Oh memang tertulis albino gitu. Memang tertulisnya putih. Oh putih. Disebutnya albino. Oh siap. Disebutnya albino. Ya oke. Ini kalau ini nih tipe apa nih RR-nya nih? Ini Kawasaki Ninja 150 RR. Bukan yang ini ya Mas, bukan yang ZX. Oke. Jadi yang CKD, Yang bukan CKD. CBU begitu. Kalau bedanya CKD sama CBU apa? Gini. Jadi kalau misalnya CBU itu motor yang datang ke Indonesia sudah berbentuk motor. Oke. Kalau CKD dirakitnya di Indonesia. Oh, oke. Nah, oke. gitu kalau bedanya CBU dengan CKD. Ah, oke. Mungkin tadi ya story-nya ya, mungkin story dari motor ini. Nah, sekarang kita lebih ke detailnya ke motor ini nih, Mas. Jadi tadi untuk warna kan aslinya memang putih, tapi emang ada beberapa mungkin yang di repaint ya. Ya, ada beberapa Mas yang di repaint. Contohnya kayak bodi yang sebelah sini. Oke, heeh. Sedikit belang kalau kelihatan. Iya. Karena yang atas Yang atas itu yang repaint ya? Yang atas yang repaint, Oke. bawah masih asli. Soalnya susah Mas kalau misalnya kita ah. langsung dapat warna putih tuh. Nah, kalau boleh nih dibisikin nih, harganya berapa kira-kira nih? Ya, bahan ya, Iya. bahan ya, bukan jadi Iya. ya. Cuma kayaknya kalau gini, pahitnya gini ya Mas. Kalau misalnya motor udah dalam keadaan rapih dan jadi, saya Oke. pakai mungkin ya di atas 50 kali ya. Oke. Saya dapat kurang lebih ya setengahnya lebih dikit. Oke. Ya, soalnya kalau untuk yang bukan albino, kira-kira tahu nggak Mas berapa kira-kira? Kan saya juga punya Mas yang hijau. Nah, itu berapa tuh? Yang hijau tuh saya tuh dulu dapat yang hijau ZX di harga 13 juta Mas. 13. 13. Tahun berapa itu? 2011. 2011, oke. Ya, yang warna hijau. Saya restorasi segala macem. Ya, alhamdulillah kejual 35. Oh, oke. Dari 13 juta itu. Sekarang kalau itu yang hijau berarti memang lumayan ya perbedaannya ya kalau untuk yang albino dengan yang biasa ya. Ya, lumayan ya. Saya juga belum paham ya kenapa motor RR putih ini bisa kegoreng. Heeh. Yang albino ini harganya bisa tergoreng itu saya juga gak ngerti. Cuma ya prakteknya di kenyataannya seperti itu. Iya. Gimana, ya kan? Sekarang udah banyak banget orang yang bukan ngelihat kayak mungkin cuman kayak untuk pajangan aja di rumah gitu. Pajangan Iya. di rumah aja udah ngakibatin ya seneng gitu walaupun Iya. nggak suka dipakai gitu. Nah, kalau untuk part-partnya nih Mas, kira-kira ini apakah ada part yang diganti atau udah bawaannya atau variasi atau gimana enggak, ya? jadi motor ini dapat bawaannya ya. Kenapa saya bisa setengah bahan? Ya. Bisa sebut setengah bahan.
sen ori udah dapat depan belakang. Oke. Yang original ya Mas ya. Oh iya. Spion udah dapat original depan belakang. Cuma pas saya dapat keadaan setengah bahan itu di kendalanya di bodi, kaki-kaki, permesinan, sama baut-bautnya tadinya gak ori Mas. Heeh. Pakai kayak Monel atau apa gitu ya di Iya, sini ya. iya. Yang biasa variasi ngap-ngap gitu lah. Iya, variasi ngap-ngap. Yang ngap-ngap pasti tahu tuh yang namanya Monel itu yang kayak gimana ya. Oke Mas, lanjut. Jadi kalau motor ini yang saya ganti mulai dari knalpot ya Mas ya, yang kelihatan ya. Knalpot ini pakai Ahau. Kenapa saya ngambil Ahau? Dia sudah punya nama di Indo. Oke. Dan tentu harganya ya relatif murah ya Mas ya. Oh, murah. Murah tapi dia menunjang ke tenaga Mas. Oh, ngaruh juga ya. Ke power ngaruh. Pelek tuh saya pakai VND yang 6 star. Jadi yang 6 palangnya itu 6 warna biru. Kalau yang orinya itu berapa? Yang orinya tuh 3 palang ya Mas ya. Yang orinya. Oh iya, yang 3 kayak kipas itu ya. Yang kayak apa? Shuriken. Shuriken. Shuriken Oke. ini kalau nggak salah ya. Nah, terus udah pelek knalpot saya gear. Oke. Gear ini saya ganti pakai ini Mas, ukuran Ninja SS. Nah, kenapa pakai ukuran Ninja SS? Napasnya lebih panjang. Oh. Beda, jadi ukuran Ninja Berarti SS sama SS itu beda. lebih dibesarin lagi tuh ya? Lebih dikecilin dong. Oh, kecilin yang Lebih mana? dikecil. Depan, belakang? Belakang. Oh, depan dikecilin. sama. Oh, Depan sama, belakang dikecilin. Kenapa gearnya juga malah ikut diganti? Apakah memang untuk hobi aja atau ada? Enggak sih Mas, jadi selain ya kita kan ya namanya anak muda ya. Ya. Namanya anak muda masih senang gaspol ya kan. Oke. Makanya saya ganti pakai yang SS, dia lebih responsif lah ibaratnya gitu ya. Ibaratnya gini ya Mas ya, kalau misalnya kita ini pakai yang gede, itu kan emang angkatannya emang enak. Gear yang belakang gede. Oke. Tapi pakai gear yang kecil napasnya panjang. Nah, ini juga pengetahuan buat teman-teman semua yang barangkali mau nafasnya lebih panjang ya. Napasnya lebih panjang. Nafasnya lebih panjang bisa gunain gear yang lebih Lebih kecil. Nah, lanjut Mas, apalagi Mas? Oh ya, mungkin udah ada videonya ya tadi di bagian speedo. Saya ini udah pakai stabilizer ini nih yang di speedo dari Itali, namanya tuh yang di stang, yang di segitiga itu namanya Matris. Murah aja Mas. Kenapa gak saya ambil olin ya mahal? Jadi ya Ya gini ya, kita dapat motor harga udah lumayan. Kalau misalnya buat ngerestorasinya juga lumayan. Iya. Ya udahlah part-part modifnya yang kira-kira nggak jelek-jelek amat, tapi nggak terlalu hedonis Iya, juga. tapi yang penting fungsi. Nah, ya kan? itu fungsinya Yang ya. penting fungsi. Nah, saya juga ini Mas pakai stabilizer di bagian bawah shock depan. Kalau anak-anak 2 tak Bandung disebutnya borgol. Kenapa borgol? Karena ibaratnya 2 tangan di borgol, diam kan? Oke. Kalau gak di borgol kan gerak kan? Aha. Nah, saya juga pakai tuh yang di depan ada. Dan yang gak kalah penting ya Mas ya. Saya ini kalau OS OB itu 0. Apa tuh? OS OB itu apa ya disebutnya? Oversize sama overboost. Oke. OB itu overboost apa ya? Lupa lah pokoknya itu ya. Cuma saya porting. Ini porting. Bloknya masih ori, sisanya masih ori Mas semuanya. Paling ini nih. Ini biar gak lecet aja ya. biar gak Ya, lecet emang kalau fungsinya misalnya. juga berguna banget untuk Berguna, fungsinya ya. gitu. Untuk apalagi kalau untuk dipakai sehari-hari sih rekomendasi banget. Ya. Tapi ya kalau untuk sehari-hari mungkin ditambah tank pad bagian belakang ya. Iya. Karena biasanya kan itu Yang lecet bagian situ ya? lecet bagian sana. Oh iya, saya juga ban yang depan ini pakai 90/80, belakang itu 110/70 dari Maxxis. Bantu ya lumayan enak lah. Soalnya saya mau naik size ban itu bisa Mas, sebenarnya bisa, cuma nantilah perlahan dulu gitu loh. Soalnya ada sih yang dari Pirelli naik size itu bagus jadi donat. Lanjut nih Mas, tadi kan udah secara history, kemudian part-part lainnya. Nah, kalau untuk sehari-hari ini rekomendasi nggak Mas? Sehari-hari ya, sehari-hari disebut rekomendasi sih masih rekomen ya Mas ya. Karena kan ini emang dari awal buatnya kan buat motor harian bukan buat motor balap. Cuma ya tetap masih ada aja ya kalau misalnya kita masih mikirnya bensinnya lah atau oli sampingnya lah, karena kan ini ribet Mas. Motor tuh ibaratnya oli samping ada, bensin ada, gak kayak motor biasa. Motor biasa kan isi bensin jalan. Iya, iya. Kan? Kalau Ini enggak, kayak harus ada ngisi oli samping segala Paling macam. kendala yang biasa saya hadapin itu ketika misalnya saya keluar kota 3 hari, 4 hari, motor kondisi mati. Ya susah Mas nyalainnya emang. Ya emang 2 tak seperti itu ya kayaknya. Terus
paling juga yang kita harus aware dari 2 tak ini ya oli samping mas tetep. Oli samping. Soalnya suka banyak yang kalau orang Sunda mah ngomongnya ceket. Ceket itu ibaratnya begitu kita jalan oli samping habis, motor langsung mati, ngunci, bahaya kan? Aha. Ban belakang ngunci bahaya dong. Iya, iya. Apalagi kalau yang gak refleks mencet kopling kan, Heeh. langsung selip kan, bisa kecelakaan. Oke. Nah. Ya, untuk oli samping kan ada beberapa tipe juga masih Iya. beberapa merek. Nah, Iya. kira-kira itu emang ngaruh segitu ngaruhnya atau gimana? Kalau menurut saya, Iya. saya cuma nggak tahu nih teman-teman nih yang di rumah nggak tahu. Kalau saya sendiri sih ya paling pakai di yang range harganya ini 50 ke atas lah. 50 ke Kalau atas. 50 ke bawah saya nggak bisa nyebut merek ya, takutnya Iya. gimana-gimana. Cuma ya 50 ke atas udah worth it lah, udah rekomendasi gitu Udah kan. rekomendasi. Udah recommended. Oke. Oke, teman-teman. Jadi untuk sehari-hari buat kalian yang bukan kaum mendang-mending ya, bukan kaum mendang-mending, ini ya direkomendasi untuk gaya dapat. Kalau Untuk kekenceng speed juga speed juga bisa dapat nih. Jadi pikir-pikir lagi buat kalian yang mau beli ini buat harian ya. Oke deh Mas.